ada produk hukum tersebut. Tidak. Buktinya apa? Sampai hari ini tidak ada permohonan restoratif justice dari para tersangka yang lain. Dan kami sudah berkali-kali tegaskan bahwa tidak ada RJ, tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi. Go ahead. Jalan terus perkaranya. Itu harus dicatat itu. Jadi jangan lagi digoreng-goreng. Tidak ada terkait lagi digoreng, jangan. Kami semua relawan Indonesia interupsi sudah mengatakan dalam rapat kami tidak ada kalau ada perkataan untuk permintaan RJ. Tutup. Case close. Baik, silakan. Boleh dilanjutkan sedikit, Bang. Intinya, Bang. Yang Silakan, kedua, Bang Haji. restoratif justice ini kan sebetulnya untuk memulihkan keadaan korban, bukan keadaan pelaku. Kalau ada teman-teman mengatakan bahwa restoratif justice ini ujungnya adalah SP3 hanya untuk melepaskan status tersangka, itu berarti belum memahami restoratif justice. Berarti sampai nggak Kalau mengerti. memahami, kalau Restoratif SP3 itu dua belah dengan pihak. dasar penetapan tersangka dicabut, mau Siapa yang diujinya lewat beresiko masuk pra-peradilan, bukan penjara yang restoratif dipulihkan. justice. Abdul Ghafur menegaskan tidak pernah ada permintaan maaf dari Egy Sujana maupun Damai Hari Lubis. Ia menyebut isu permintaan maaf hanyalah narasi yang digoreng kubu Jokowi untuk membangun kesan damai dan mendorong RJ. Sikap RRT dan RRK tegas sejak awal. Tidak damai, tidak RJ, dan tetap maju sampai pembuktian di pengadilan. Menurut Ghafur, kepanikan mulai terlihat karena jika perkara benar-benar masuk persidangan, Jokowi mau tak mau harus hadir dan membuktikan semuanya, bukan lagi lewat opini, tapi fakta. Saya katakan ya begini, bahwa proses RJ itu ya ini bukan strategi Egy ataupun damai, strategi damai dan Egy gitu. Tapi itu memang sudah Farhad Abbas dan kawan-kawan siapkan. Kami seperti menyiapkan kolam ya, yang dimana itu akan kelihatan ikannya. Karena kita menyadari yang datang itu bukan orang baik tapi penjahat. Penjahat yang kesakitan. Makanya saya bilang saya senang Egy Sujana itu sakit. Kalau dia sehat dia menyakiti orang. Nah, tapi saya bersyukur. Kenapa? Awalnya saya komplain sama teman-teman yang membawa Egy Sujana ke sana. Setelah saya berpikir, saya renungkan kembali kehadiran Egy Sujana dan Damai itu menyatakan bahwa mereka udah kalah sebelum bertanding. Interupsi buat mereka Farhad. ini, tunggu kan tadi mau tahu siapa yang. Interupsi buat Farhad. Pertanyaan sekaligus. Memangnya Farhad yang menyediakan RJ? Ya inilah kalian cara berdebatnya ini tidak seperti dia hanya bicara makna denotasi bukan konotasi. Yang menyediakan RJ itu undang-undang bukan Farhad Abbas. Dan itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa ya RJ ini adalah berasal dari kontestasi sebelum dari Solo. Kalian dari Karena Farhad mewakili kepentingan Solo. Jadi benar bahwa strategi pecah belah dan adu domba itu sedang telah terus dilakukan oleh kubu. Farhad Abbas mengklaim RJ untuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis disiapkan olehnya bersama para relawan. Ia bahkan menilai Egy dan Damai sebagai pihak yang kesakitan dan kalah sebelum bertanding, sehingga RJ dianggap jalan keluar paling manusiawi. Pernyataan ini langsung disanggah Abdul Ghafur. Ia menegaskan RJ bukan disiapkan Farhad, melainkan mekanisme undang-undang, dan faktanya tidak pernah diajukan oleh pihak Egy maupun Damai. Sanggahan lebih keras datang dari Khozinuddin. Ia menilai klaim Farhad sebagai bagian dari strategi pecah belah geng Solo yang dijalankan lewat relawan untuk memecah dan mempercundangi Egy dan Damai, sekaligus melemahkan barisan RRT dan RRK. Menurutnya, pola ini bisa dibuktikan dari narasi kalah sebelum sidang yang terus diproduksi, padahal proses hukum belum berjalan. Silakan. Aku mau pertanyakan tadi statementnya bagus tuh. Bahwa RJ itu harus menyatakan maaf, kemudian menyadari kesalahan. Yang terjadi dalam kasus RJ-nya ES dan DHL, itu mereka nggak pernah menyatakan bersalah. Ini mereka nggak pernah menyatakan bersalah dan meminta maaf. RJ itu adalah mekanisme yang diatur undang-undang, bukan diatur dan diberikan oleh Baik, silakan. Tadi katanya ada yang dibuka apa? Jadi saya mesti jelaskan. Baik, Dan sebentar. kalau mengakui kesalahannya sudah dibenarkan oleh Farhad Abbas. Kali ini kau agak cerdas tuh dikit. Saya katakan 55 menit pertemuan, 12 menit doa. Artinya apa? Apakah itu ada rekaman atau tidak? Ya kan?
ini rumah mantan presiden loh. Di situ ada kata maaf di situ. Terserah, Bung Egy mau bilang apa, terserah. Itulah yang namanya yang dikatakan understanding menurut Pak Jokowi itu. Karena Pak Jokowi itu artinya apapun yang diucapkan, apapun yang secara verbal tidak diucapkan, dia terima pemaafan itu. Jelas dalam RJ itu harus ada pemaafan itu. Ya, bagaimana ya bersalaman? Pak Jokowi tidak pernah bersalaman langsung begini, selalu begini. Ya, tidak bersentuhan, tapi bersalaman dan berpelukan. Itu sudah menandakan suatu pemaafan yang luar biasa dari hati sanubari beliau kepada Bung Egy. Dalam doanya dia mengatakan, Saudara Andi Azwan ya ada nggak dalam pertemuan Rabbi, itu? sembuhkanlah ayah anda kami, Presiden ke-7 Joko Widodo. Itu di hadapan Anda juga di sana? Itu Ketika adalah beliau- semua yang hadir di situ tahu Nggak, Andi semua. Azwan ada nggak di Dan situ? di situ Ada ada dalam pertemuan Bang Darmisa itu. dan kami dari Rejo. Andi Azwan Dan ada ada tidak dari di situ? Rejo. Dan ingat Dokumentasinya ada, 55 dokumentasi. menit, 12 menit. Testimoni the auditu Tambahan. tidak bernilai. Abdul Ghafur mempertanyakan pernyataan Farhad Abbas yang menyebut RJ muncul karena adanya permohonan maaf. Ia menegaskan fakta dasarnya jelas. Egy Sujana dan Damai Harilubis tidak pernah meminta maaf, baik lisan maupun tertulis. Karena itu, klaim RJ berbasis permintaan maaf dinilai tidak berdasar. Ghafur juga menyinggung pernyataan Andi Azwan yang dianggap sekadar cerita dilebih-lebihkan sebab tidak berada di lokasi dan tidak mengetahui langsung kejadian. Menurut Ghafur, narasi semacam itu hanyalah omong kosong tanpa nilai fakta yang sengaja dibangun untuk menggiring opini publik, bukan menjelaskan kebenaran hukum. Azwan sudah 2 kali melakukan kesalahan yang fatal dan serius. Kata Kesalahan siapa? pertama Kata adalah siapa? ketika gelar perkara khusus dia tidak ada di dalam gelar perkara khusus, jangan Anda kemudian berbohong seperti itu. dikeluarkan, kemudian dia bernarasi seolah-olah Ada di gelar perkara khusus. Sekarang Anda juga sudah kedua. mengatakan Begitu dilakukan pertemuan di Solo. di Oke, dalam Katanya di rumah ada. Solo. Saya kata Dan 55 menit. Oke, baik. 12 Baik, Abang. menit. Oke, kita Anda tidak ada. telah memutarbalikkan fakta Baik, itu. baik, kita Karena Anda baik, tidak baik. hadir di situ juga. Interview. Ya, Baik. Anda persepsi Anda mengatakan itu Interview. karena Anda tidak mau bahwa Egy Sujana Andi DHL Azwan. itu untuk Baik, minta saya kasih maaf. kesempatan untuk Dia Bang Konstitusi. untuk Silakan, Kalau Bang. kita bicara restorasi. restorasi, Baik, Abang. Beliau Gelar perkara khusus mendapatkan kamu dikeluarkan. yang namanya SP3 karena Oke. mereka ini adalah Oke deh, aku percaya Oke, udah baik. selesai. Baik, Bang Andi, Nah, Bang Andi sekarang sebentar. saya mau Silakan, bicara Bang Konsi. tentang- Kita bicara tentang kalau kita yang bicara lain. restorasi itu kan Oke. basisnya pemulihan. Oke. Saudara Joko Widodo kan merasa dirinya dicemarkan. Ya. Wibawanya diruntuhkan, dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena dituduh ijazahnya palsu. Pertanyaannya, apakah dengan restorasi yang sudah terjadi itu memulihkan setidak-tidaknya namanya kembali baik, atau apalagi yang lebih substansial setidak-tidaknya merestorasi ijazah yang tadinya palsu menjadi asli? Kita uji apakah Egy Sujana dan DHL Instruksi, telah ijazah berubah asli dituduh palsu. menyatirkan itu Ijazah Egy asli dituduh palsu oleh mereka. Kan sebelumnya bukan Egy ijazah palsu. mengatakan itu. Kan Ijazah dia ingin asli merestorasi. dituduh palsu Ternyata oleh Egy mereka. tidak pernah merestorasi ijazah itu asli. Egy tetap Ijazah menyatakan asli dituduh ijazah palsu itu oleh mereka. 100% Ijazah palsu. asli dituduh Jadi palsu. gagal di-prank oleh Ijazah Egy asli namanya ini. dituduh Oke, palsu. baik, baik. Ijazah asli dituduh Ada palsu oleh beras. mereka. Baik. Tambah. Boleh, Joko silakan, Widodo Bang. di-prank oleh Jadi Egy. gini, Abdul Ghafur menyebut Andi Azwan 2 kali melakukan blunder fatal. Pertama, tidak hadir dalam gelar perkara khusus, namun berbicara seolah mengetahui detail kejadian dan berada di lokasi. Faktanya, Andi Azwan tidak ikut proses, bahkan disebut diusir penyidik, dan hanya mengulang cerita dari keterangan pihak lain. Kedua, Andi Azwan dinilai berusaha merestorasi pernyataan seolah Egy Sujana, ES, dan Damai Harilubis, DHL, setelah RJ mengakui ijazah Jokowi asli. Klaim ini langsung disanggah Khozinuddin, yang menegaskan posisi ES dan DHL tidak berubah. Mereka tetap menyatakan ijazah Jokowi palsu. Menurut Ghafur dan Khozinuddin, upaya tersebut justru berbalik arah. Kubu Jokowi dan para termol malah diprank karena narasi RJ tidak pernah mengubah sikap substantif ES dan DHL. itu kalau masing-masing tangan digenggam tidak ada salaman. Jadi Egy, Damai ngomong apa aja silahkan. Karena mereka ini berharap besar tapi dapat kecil menurut
pandangan saya. Makanya sedikit ngambek sebenarnya. Siapa? Egy? Ya, Egy dengan Damai. Damai, oke. Ya kan, karena mereka mungkin harusnya kan masuk itu jangan ada dusta di antara kita. Nah, tapi yang terjadi kan saling mencurigai. Nah, oleh karena itu, saya katakan kepada teman-teman, mungkin ini mereka nih lawyer-lawyer baik yang berjuang, tapi saking hebohnya, harusnya kan namanya grup kalian tidak pernah ribut. Ini kan sekarang Kozin dilaporin sama Ibu Suzyana. Kan aneh gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa mungkin ada dulu persekongkolan kayak Rustam. Rustam udah mengatakan bahwa aku nggak salah loh, yang nyuruh bilang itu ijazah palsu itu Egy Suzyana. Dia udah lempar badan. Hanya kalian masih takut-takutin Rustam. Rustam itu udah mau ikut ke Solo sama saya. Karena rayuan termul ini begitu. Ada sayembara, siapapun yang bisa bawa pejuang kita ke Solo sepertinya akan mendapatkan jackpot. Saya Karena semua klien kita dirayu-rayu. Mereka tidak mau melihat seseorang Salah satunya Baran Abang. Rangkaian pernyataan dari Farhad Abbas dan Andi Azwan memperlihatkan upaya sistematis menggiring opini melalui isu restoratif justice, kemanusiaan, dan klaim damai, meski tidak pernah ada permintaan maaf maupun pengajuan RJ secara resmi dari pihak Egy Suzyana dan Damai Harilubis. Klaim-klaim tersebut berulang kali dipatahkan Abdul Ghafur dan Khozinuddin dengan penegasan sikap RRT dan RRK yang konsisten, menolak damai dan tetap menuntut pembuktian di pengadilan. Blunder komunikasi Andi Azwan bercerita tanpa kehadiran dan mencoba menafsirkan sikap ESDHL pasca RJ dinilai memperlemah narasi sendiri, bahkan berujung kontraproduktif. Dorongan RJ, analogi kisas, dan kisah kemanusiaan dibaca sebagai taktik pecah belah yang gagal karena posisi substantif ESDHL tidak berubah. Kesimpulannya, opini tidak berhasil menggantikan bukti. Upaya membangun kesan damai justru menegaskan satu hal, arena penentunya tetap pengadilan, tempat klaim harus diuji, bukan diceritakan. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.